satu bagusnya material yang dari Clint Robertson Bazir Rahman. Saya mungkin udah baru setup kertas sih, saya mau coba coret dari nggak tahu jadi apa sih, semoga bagus. Nggak peduli juga sih bagus atau enggak, cuma kayak kemarin malam saya dapat ilham dari sebelum tidur untuk bikin sesuatu tentang feminisme, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang terjadi terjadilah, semoga puas saya. Singa kata mentah tidak diubah jadi indah. Dia teringat kembali kepada perasaan yang baru saja dialaminya tadi ketika dia bersimpuh sembahyang. Sembahyang? Dia tak tahu, sebagaimana dia tak tahu apakah sembahyangnya terlebih dalam bentuk yang tak beraturan seperti tadi. Dari seorang seperti dia yang telah begitu dalam dan begitu jauh tersesat ke dalam rawa-rawa persoalan manusia, derita dosa masih sedia didengarnya. Dia tertawa, bibirnya dicibirkannya, dia mentertawakan dirinya sendiri. Lucu, amat pandai usahanya tadi. Dengan cibir di bibirnya ini tiba-tiba hilang cerah pula lamaran dan benci kepada laki-laki yang masih saja berlari-lari kecil di sampingnya itu. Pun gambaran yang diberikan laki-laki itu dari dirinya ketika itu sangat lucu. Tak ubahnya seperti seekor anjing kecil saja yang berlari kecil dan mengikuti dia terus. Anjing apa? Siapakah dia? Siapakah laki-laki aneh ini? Siapakah laki-laki aneh ini? Siapakah laki-laki aneh ini? Halo Teridan. Bahkan menurut Maria kepada dirinya sendiri, terlalu serius. Konsonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultraspeng yang mulai diaungi oleh Green Day, akan menjadi cranberry cinta kita menjadi nyata. Apabila petangnya lonceng-lonceng gereja riuh rendah memanggil umat supaya bersimbol lagi di hadapan kasih yang tersalib, mata mereka bergenang air bening bersuhu panas. Di malam itulah malam hari Natal pertama, tokoh kita bekas calon rahib menyentuh untuk kedua kalinya dalam hidupnya tubuh wanita di dalam sebuah gubuk kecil. Nama wanita itu Maria. Pokoknya tidak perlu kiasan lagi. Salah payudara jadi bukit tubuh wanita sama dengan alam hangat senggama, sama dengan pelukan yang paling akrab. Yang sudah jelas tulis saja. Banyak dari kawan-kawan saya yang sebel gitu sama saya gara-gara saya bikin terkesan bahasanya pokoknya yang feminis itu tidak ya. Maksudnya ketika kaum mereka merasa superior itu nih, we are woman, we are free, tapi dengan ekspresi yang salah. Bagi saya feminis ya ibu kita Kartini, bagi saya feminis adalah Nusaibah binti Ka'ab, bagi saya feminis adalah Cut Nyakin, karena mereka benar-benar feminis yang powerful, kekuatan wanita gitu ya. Paling apa yang zaman sekarang dibilang feminis kalau di Amerika kan lihat aja demo telanjang pakai bendera pelangi, lalu rambutnya warna-warni, rambutnya pendek, kacamata, gendut kan ya, mohon maaf ya punten pisan, cuma kayak yang mereka ingin sampaikan tuh sebenarnya nyatakan cuma dan cara mereka menyampaikan itu kok seperti itu gitu. Dengan baju BDSM mereka bilang we are woman, we are free our nipple, we're stronger than men. Kenapa dimulai gitu perdebatannya, sementara yang bikin miris tuh di depannya anak kecil lagi gandeng emaknya ngomong gitu melihat parade itu. Miris sekali gitu ya, diekspresikan dengan cara yang salah, niat mulia yang diekspresikan dengan cara yang salah menurut saya.
Tapi kalau memang woman empowerment dideskripsikan dengan cara yang seperti itu sih, gue pengen tinju ya. Pengen gue tinju sama wanita-wanita yang jadi lelaki gitu. Kalau memang setara ya, ngapain gue tinju sama cowok lagi yang menakutkan gitu, bisa melukai. Kalau gue yakin wanita memang setara dalam keperkasaan, wanita setara dalam kekuatan, yang seharusnya memang jadi seperti itu. Ya Tuhan udah kasih settingan defaultnya kamu untuk sebagai yang berperasaan dominan. Kenapa mau jadi kesatria? Bukan tugas lu men, bukan tujuan lu, bukan settingan lu men. Tapi kalau memang ada yang merasa itu, pengen tidur sama orang awam ya, tapi jangan sama Ronda Rousey, meninggal juga yang terus juga ketika dijelaskan kodrat wanita seperti apa, dia bilang patriarki kok tidak asik gitu ya, menyebalkan kan. Jadi konotasinya tuh menyebalkan, feminis padahal mah artinya feminis supaya tidak tertindas, supaya dihargai. Narasi ini jadi menyebalkan kalau kita mendengar gimana cara mereka berekspresi, bukan ngejudge ya, cuma berpendapat. Walaupun ngejudge boleh sebenarnya, cuma nggak, males juga nanggepin bumbu waktu. Terkesannya itu seperti orang yang baru puberti, tahu cara berpikir open minded, tahu istilah-istilah dipakai terus. Nah, terkesan seperti itu. Kesannya apa? Norak. Penyingkap dan sembunyi antara munafik dan jati diri. Inilah Maria baginya, yakni kesimpulan jenis-jenis perasaannya seperti ini. Tapi birahi pastilah tidak. Lalu bagaimana dapat dan harus dijelaskannya pada bayi birahinya dalam gubuk kecil Maria itu? Sebenarnya aku berpikir negara tak salah terlalu ikut campur dalam urusan percampuran antara dua manusia dewasa. Ngomong-ngomong saya Di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas. Cintaku cinta surgawi, tiada hukum di muka bumi mampu memahami. Mengapa kasih sayang dibatasi, sementara bunga dibakar di televisi? Alat kelamin sudah jadi sarjana, cinta sudah dimandikan, rangga sudah disunat, komitmen dikumandangkan di Instagram. Yo, ada Satpol PP mengetuk pintu hotel remang-remang, 100.000 semalam. Besok pagi sarapan apa? Kamu punya apa? Ada jus terong Belanda dan buah kobra di kulkas. Nakal boleh, jahat jangan. Sebenarnya aku berpikir negara tak usahlah terlalu kecampur dalam urusan petting, kissing, spuring, dan balancing. Pertukaran arus antara aku dan you, antara aku dan dia, antara dia dan mereka. ACDC. Di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas. Di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas. Di atas ranjang di bawah tanah di ranah privat 17 tahun ke atas. Terangkan bahwa spermaku tak pernah aku daftarkan di bursa efek. Benihku selalu stabil, alhamdulillah. Tak seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar yang belakangan ketar-ketir semenjak Donald Trump dirasa kurang begitu paham akan estetika tubuh wanita serta lapisan makna yang terkandung dalam sum-sum tulang lidah ibu-ibu negara dunia ketiga. 021 14 045 bla 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 bla.
Meki Delivery. Tunggu sebentar, ayam kampus sedang digoreng setengah matang. Harap sabar. Benihku stabil, kuberikan hanya untukmu seorang. Tiada yang lain, 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 bukan main. Wahai kau gadis-gadis pekerja keras dari panti pijat mawar berdarah, yang tetap berdiri dengan tegap dan hormat meskipun pembangunan flyover mengakibatkan kemacetan syahwat luar biasa di daratan. Tapi tenang, kota punya gubernur yang baru. Distribusi lendir harus jujur, adil dan merata. Kita orang kecil usahakan makan tauge secara rutin. Kita orang kecil usahakan makan puisi secara rutin. Kita orang kecil jangan lupa diet. Tempe diganti rima, tahu diganti kosakata, garpu dan sendok berontak pada struktur dan bentuk. Tapi nasi tetaplah nasi. Perut kosong mana mempan dikasih puisi. Kemarin Mary si Jablay nangis melihat Dewi Sri jatuh dari langit. Kita orang kecil, tak setiap hari klinik Akyong buka, tak setiap hari bisnis berjalan mulus bagaikan lintasan Tamiya di betis mahasiswa S1 yang diam-diam mencari rezeki tambahan di hotel bilangan Dharma Wangsa. Tapi Jablay juga manusia, butuh makan, butuh kasih. BPJS, Badan Pengaman Jaringan Syahwat, mohon maaf belum bisa terrealisasi, silakan geser ke loket sebelah. Nakal boleh jahat jangan. Nakal boleh jahat jangan. Nakal boleh jahat jangan. Nakal boleh jahat jangan. Yang masif dan sistematik itu cuma orang partai. Kita orang kecil. Distribusi lendir harus ekstrim. Manfaatkan angin. Tiap sudut kita tumpahkan, tiap sudut kita doakan. Bangsat beriman diberdayakan. Mereka yang di atas harus kita kadali. Tapi jangan sekali-sekali kau hina Jablay. Tapi jangan sekali-sekali kau hina Jablay. Di selangkangannya roda pembangunan mendapatkan lampu hijau. Kurang lebih seperti itu lah, tidak kenapa jam kita masih ada kampus lagi, kelas online. Tidak bermaksud apa-apa, hanya berpendapat kan seni itu ekspresi ya, walaupun saya nggak ngerti buat seni, bahkan nggak ngerti sama sekali seni. Cuma semoga saya bisa memakai hak saya untuk berpendapat di media sosial ya. Assalamualaikum.